Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Malam Sabtu. Nah, kali ini kita kedatangan Bapak Harifin ya Pak. Bapak Harifin. Bapak ini jauh-jauh loh nyempetin waktu untuk sharing ke kita semua. Betul ya Pak ya? Betul. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Sebelumnya Bapak tinggal di mana? Tinggal di Parung. Tinggal di Parung. Oke. Kita buka aja. Hari ini kita akan apa ya namanya? Menceritakan berbagi tentang cerita, iya berbagi cerita. Pengalaman. Nah gitu lu bantu dong, lu jangan Itu dibayar kan dong. pengalaman. Iya. Berbagi pengalaman mengenai perjalanan Bapak nih bertemu dengan sosok yang ijo-ijo gitu ya Pak ya. Iya, kalau yang enggak Iya, kayak di pot juga. Beda. Oh, beda. Kalau ini Daun. bukan. Iya bener, Bapak bener. Bapak bener nih daun. Enggak, ini namanya dipanggil apa? Janda kembang. Oh, jadi Apa? Janda bolong. Janda bolong. Enggak Pak, sekarang janda kembang aja ngomongnya. Tapi warnanya warna apa? Ijo. Ya udah bener. Iya guys. Jadi yang ijo ini maksudnya buto ijo. Jadi nanti akan dijelasin sama Bapak bagaimana bagaimana Bapak bertemu dengan sosok buto ijo itu. Boleh diceritain Pak? Insyaallah. Gimana Pak? Kira-kira Bapak pernah ada pengalaman atau perjalanan yang sekiranya agak mistis lah ya Pak ya? Betul. Boleh tahu nggak nih Pak? Awal mulanya lah ya. Ya, awal mulanya itu bagaimana? Begini ya. Pengalaman saya sebatas pengen tahu. Bahkan di satu tempat itu, ya istilahnya Jawa Barat lah. Ya. Ada katanya pesugihan buta ijo. Oke. Nah, situ saya disulusuri tuh. Sebatas pengen tahu. Disulusuri dari kampung saya sampai ke tempat itu ya seharian lah, perjalanan itu seharian. Akhirnya kita ketemu juru kunci Guru kunci. ya, Kuncen ya Pak. kuncen dah istilahnya. Udah gitu kita ngobrol-ngobrol sama juru kunci, emang benar ada di sini, ayo kalau mau antar. Oke. Ya udah gitu diantar tuh ya, biasa itu ritual dulu dia juga ya, saya juga ngasih buat biaya ritualnya sekian, nggak tahu berapa waktu itu pokoknya ngasih buat biaya ritualnya. Biaya masuk ya? Iya. Tapi ritualnya di rumahnya. Oh, di rumah. Jadi bukan di tempat. Nah, jadi itulah udah rapi ritual tuh, terus jalan ke tempat lokasi itu. Ya dilihatnya itu jadi berbentuk batu gede, tapi batunya berenjol-benjol, batu hitam. Ya, terus di sebelahnya lagi ada semacam gubuk, ada kalau nggak salah ada 6 gubuk, jadi buat perempuan, laki bisa-bisa situ. Pas ke situ emang benar banyak orang gitu, ada perempuan, ada laki, tapi bisa-bisa gitu. Itu ditanya, udah begitu datang saya ke situ, disuruh kuncinya ritual, udah pulang dulu kuncinya. Nah itu saya nanya di situ, udah berapa hari nih di sini? Yang ada yang 3 bulan, ada yang sebulan, ada yang 40 hari, ada ya juga ada baru seminggu. Udah kata. Tapi ada kata juru kunci, omat-omatan di sini jangan baca-bacaan Al-Quran istilahnya. Oh, nggak boleh ya Pak ya. Nggak boleh itu. Nah, di samping itu sehari, 2 hari, 3 hari itu sambil puasa tuh sampai 4 hari ini nggak ada apa-apa situ. Udah gitu saya kan setengah marah tuh. Supaya pengen tahu gimana nih setan di sini, tampakin benar ada enggaknya. Penasaran lah ya Pak ya. Masalahnya itu nggak ada, pokoknya nggak ada apa, nggak ada waktu itu. Udah sumbar pas hari Jumatnya tuh hari Jumat kelima nih. Saya naik ke atas batu tuh, di atas batu tuh naik ke atas. Ya saya begini nih, duduk begini nih. Duduk sila itu Pak. Duduk sila. Itu juga marah lagi saya di atas, tampakan dilihatin sama saya. Bener nggak tuh. Nah udah gitu selama duduk situ ada kadang lebih kali 10 menit apa 15 menit mah nggak tahu dah. Itu udah
nggak ini lagi, Nggak sadar lah. nggak ada sadar lagi itu. Bapak terbawa sama dimensi alam gaib gitu ya? Betul. Tapi di itu alam yang udah berbeda begitu, ya. itu alam udah rubah. Alam itu udah rubah gitu. Apa itu Pak? Yang dilihatin tuh apa Pak? Bapak? Dilihatin alam dia aja. Jadi istilahnya wah, jadi jalan itu sepanjang jalan itu ada umbul-umbul segala macam. Jadi pokoknya Kayak pedesaan biasa gitu ya ya? betul, tapi itu rapi semua. Di tempat itu rapi pokoknya. Ya begitu selalu tengok-tengok begini, perasaannya nih tengok-tengok lihat ini dari mana. Tapi ingat saya, oh ini alam gaib. Datang tuh kakek-kakek. Iya. Itu siapa Pak? Itu kakek-kakek itu alam itu juga, orang situ juga. Sungguhan kali ya, Pak. Kalau gaib itu yang gaib. Bawa kunci. Oh. Bawa kunci. Yuk kalau kamu nggak percaya, ayo lihat tuh yang ada 7 gudang. Oh bapak ditantang lah sama Tantang. dia. Ayo kalau kamu pengen lihat. Begitu. Ayo. Saya jalan. Itu kakek-kakek itu udah rentang tuh, udah bongkok begitu. Sampai bawa kunci tuh, gudang kunci. Tapi kata dia, jangan banyak-banyak ya. Yang sebatas kamu tahu aja. Ya. Ini nggak semuanya Nggak semua- diperlihatkan nggak sama diperlihatkan, si kakek. enggak. Ya pertama itu gudang padi. Yuk pokok tuh lihat. Itu kalau pengen tahu ini pengen subur petani begini caranya. Jadi petani itu sebagian ngambil dari situ juga nambahnya. Oh padi gitu. Iya padinya. Udah ditutup dah. Buka lagi. Itu perabotan semua. Perabotan yang betul. Peralatan. Peralatan rumah tangga tuh situ penuh. Wah, satu melihat itu situ udah ada. Udah gitu udah itu mah kamu nggak perlu ya. Lihatin lagi kain. Kain seguduk-guduk kain apa pokok kain itu. Tuh. Kamu kalau nggak tahu kata ini ngambil dari sini kain. Jualan kain. Udah kamu yang ini aja, kamu yang penting ini lihat. Dibuka bener duit. Itu yang keempat tuh Pak. Keempat itu duit segudang-gudang. Itu duit itu ya kalau kata kasarnya masih waduh baru Kayak baru dicetak kali kayak ya. baru dicetak. Itu waktu itu duit yang Kartini yang 10.000. Oh duit yang dulu. Yang paling gede 10.000 tuh. Zaman dulu tuh yang paling gede 10.000. 10.000 ya. Saya kan iseng tuh. Ngambil satu tuh, nyabut kerasa nyabut nih buat saya ngambil satu ya buat kenang-kenangan. Jangan dulu ini ketol. Jangan ketaruh lagi. Oh tangan bapak digebuk sama Ya, jangan belum waktunya katanya. Iya. Nah, udah gitu. Ayo kita ngadep aja dulu. Tapi kamu sebelum ngadep, kita ke kantor dulu katanya. Ngadep ngapain ada kantor? Masa di dalam gini ada kantor? Ayo jangan banyak omong katanya. Agak kasar aja. Datang ke perempuan 2. Sama saya nih. Ngegendeng tuh, perempuan digendeng saya. Kiri kanan jalan. Kayak raja we gua. Gendeng masuk. Masuk. Nih. Ada juga ya itu pekerjaan juga ada situ. Yang jaga juga ada tuh. Kasih buku. Tanda tangan dulu katanya alamat segala macam atau pokoknya alamat lah tanda tangan. Apa urusannya kata saya. Saya belum nggak penting begini. Penting saya ketemu dulu bagaimana perjanjiannya. Masa orang bedang amat. Bedang itu apa Pak? Bedang Mungkin itu. kan ada yang nggak tahu. Jadinya apa namanya kalau Bandel bedang? lah ya. Bandel lah. Oh, bandel. Bandel gitu. Susah Ini dibilangin. susah amat dibilanginnya. keras kepala lah. Keras kepala begitu. Kata dia, ayo tuh antar. Dia antar lagi sama perempuan 2 tuh. Si kakek-kakek tadi yang waktu nganter saya udah di depan dia. Udah di depan kursi gitu, belum ada tuh, belum keluar kata Oh, mah. belum kuat. Belum ratu-ratu belum keluar. Udah gini dia. Udah gini nih. Si hijaunya belum keluar Pak. Belum Si keluar. hijau. Udah nggak belum lama itu keluar tuh. Siapa nih Pak? Pertama rajanya nih, buta hijaunya nih. Oh, keluar dia. Tapi dalam hati suka kaget juga. Suka hijau, rambut gimbal, ini calingnya kayak kampak kalau nggak salah ya. Tajam ya Pak. Datang lagi tuh perempuannya, hijau juga, gimbal juga tuh, tetek sampai ngangsar. Oh, Nah itu tetek. tolong itu ditut. Tit. Udah gitu,
Kata dia, manusia sangar ngapain kemari? Oh dibilang kayak gitu Pak? Bilang gitu. Buto hijaunya? Buto hijaunya, manusia sangar ngapain di sini? Kalau kamu pengen duit tuh tinggal bawa. Oke, terus Pengen mobil berapa puluh? Buto hijau itu. Pengen rumah kayak apa? Pengen harta kekayaan yang mana? Tinggal ngambil saya kirim. Atau terus tuh begitu dia. Jadi itu ngerayu ya. Iya. Kata saya ini nggak masuk akal. Mungkin ada perjanjian nih. Yang masuk akal. Terus ya kamu harus gini ya. Setor tunggal tiap mau seberapa bulan? 3 bulan? Mau setahun? Ada bertahap-tahapnya Iya, ya 2 Pak? tahun. Pengen cepat setahun sekali. Kata gitu. Terus. Kata saya ya begitu saya istighfar. Yang udah istighfar itu saya tendang. Sama si Buto hijau Si Buto itu? hijau itu tendang. Bocah sangar, manusia sangar katanya. Oh dibilang gitu? Manusia sangar kurang ajar kemarin ngapain? Itu bukan istighfar itu goyang semua. Keraton itu goyang. Kerajaan dia lah Kerajaan ya? dia tuh goyang, malah nendang dia. Kalau nggak goyang mungkin nggak ditendang. Itu goyang semua tuh. Kayak dia kayak nggak terima ya? Iya, nggak terima, terus tendang. ya. Saya ngegelitik di jatuh tuh. Ya kurang lebih 15 meter lah dari batu ke bawah. Apa keguling juga? Udah. 15 meter lumayan juga ya Pak? Terus yang lain pada kaget tuh, pada tidur tuh, pada siang bolong. Pada kaget. Kenapa Pak? Kenapa Kang? Waduh, saya terpeleset. Ada apa? Ketemu nggak? Boro-boro kata saya, udah bohong, kuncen nggak ada apa-apanya. Yuk kita pulang aja. Ya sekarang ini apa namanya istilahnya gubuk robohin aja, kita pulang semua. Akhirnya saya pulang itu, saya pulang, saya mandi, kuramas, salat hajat, pokoknya salat sunat, pengobatan, salat tobat, semua macam, baru istighfar, yang perbanyak istighfarnya. Oke. Makanya kalau Islam lah yang nyari harta, nyari apa yang benar-benar baik-baik Yang aja, baik-baik ya, Pak. jangan sampai melenceng kayak kena Kalau ini kan lidah, berarti dia mau istilah. instan lah ya Pak ya? Betul, jangan instan begitu cerita saya. Habis itu Iya. akhirnya. Oke, jadi aku perjelas ya guys. Jadi bapak ini waktu itu penasaran sama hal yang kata orang pesugihan tuh bikin kaya, bikin Betul. kaya, bikin berhasil lah istilahnya Betul, gitu. betul. Sukses Sampai akhirnya bapak itu datang ke daerah mana bapak? Jawa Barat. Jawa Barat. Jawa Barat. Jawa Barat ya. Iya. Pas di daerah Jawa Barat itu bapaknya betapa selama 5 hari ya pak ya? Betul, 5 hari. 5 hari. 5 hari. Ya itu ke 5 harinya itu. Itu pada tahun berapa pak? Itu sekitar kurang lebih 80. 80-an. Belum lahir saya. Belum lahir saya. Oh belum lahir ya? Sama sih juga belum lahir. Akhirnya udah lahir. Begitu. Gitu ya pak. Iya. Sebenarnya apa sih Pak yang ngedorong Bapak tuh pengen banget tahu gitu sama hal seperti itu tuh apa sih Pak? Saya jadi ini kepanasaran. Kepanasaran tapi nggak terjun ke situ. Gitu. Hanya Saya ingin tahu sebatas ya, Pak? pengen tahu apa iya apa enggak gitu. Apa benar ada di situ pesugihan apa bohong. Itu buktinya ada. Ada. Iya gitu. Nyata lah ya Pak ya? Betul. Nah gitu saya akhirnya diputusin ini kalau benar ini buat apa kalau nggak manfaat dunia akhirat. Iya. Disitulah Nggak berkah lah ya nggak Pak? berkah betul. Karena rasa penasaran itu sampai akhirnya bapak datang ke tempat itu. Iya betul. Nah, betul. itu kan bapak selama 5 hari itu puasa ya pak ya? Puasa 5 hari. Semua pada puasa, yang di situ juga berpuasa. Semuanya tuh. Pada puasa. Tapi yang 5 bulan, 4 bulan, 2 bulan pun belum bisa nembus ya Pak? Belum. Istilahnya Bapak baru 5 hari aja bisa nembus gitu Betul. kan? Itu juga mungkin kepenasaran dia Karena Bapak marah nantangin. juga, nantangin. Iya, dia nantang. Nantangin apa benar ada apa enggak, tolong tampakin apa begitu. Pengen tahu. Begitu, jangan cuman katanya doang gitu Iya. istilahnya. Ya itulah Ya, hasilnya. iya dari yang lama-lama ini dia nggak nantangin gitu, Betul, istilahnya iya. ikutin peraturan aja. Betul, yang Tapi lain-lain. nyatanya sampai berbulan-bulan ya mereka masih Belum pernah seperti ditemuin. itu gitu. Iya. Yang lain juga baru sambil puasa itu sesuatu, tapi dia mah ada yang ngirim biaya buat buka puasanya dia mah. Dari keluarganya masing-masing kali Ya ya Pak, betul, apa mungkin suruhan juga nggak tahu.
Jadi ada dukungan juga dari keluarga gitu. Bisa jadi. Bisa jadi. Padahal dia tahu Padahal kalau dia ujungnya tahu. tuh yang dimakan ya keluarga dulu daripada yang make gitu ya. Tadi pas 87 itu Bapak masih inget nggak nominalnya? duitnya. Untuk daftar menjadi itu. Itu sekitar 200.000. Itu pada tahun 87 ya. Iya, Itu udah gede banget ya Pak, 200.000 200.000 aja ya Pak. itu buat ritual itu. Karena mungkin dengan harga masuk yang sebesar itu mereka ada apa ya? Rasa nggak mau sia-sia ya. Iya, ada keinginan yang gue bakal dapet yang lebih loh. Iya iya. Gitu loh. Iya. Jadi nggak cuma-cuma gitu loh bang. Jadi Makanya ya- mereka berani. Iya, jadi bodo amat 200.000 gitu ya. Jadi mungkin pikiran dia mah berhasilnya gitu, Iya. berhasilnya gitu. Tapi kalau yang kayak gitu pun mereka pasti semuanya itu bisa semuanya lah ya. Pasti ada perjanjian-perjanjian yang entah berantah atau seperti apa gitu lah Pak ya. Ada. Nah kalau boleh tahu nih Pak, syarat-syarat si orang-orang itu kan tujuan mereka kan jelas ya, mau bertemu sama si Buta hijau. ya si Buta Hijau ini. Itu perjanjian-perjanjiannya ada. Mm-mm. Itu kata-katanya kan ada perjanjian itu, ada yang setahun. Mm-mm. Kalau yang setahun itu cepat melonjak. Cepat naik ya Pak. Suksesnya. Kalau yang 2 tahun sedang. Ketiga tahun lambat. Itu. Yang kebanyakan mah yang ngambil setahun sekali. Iya, karena Pasti yang di bagian cepatnya. Iya, gitu. yang pengen iya cepet iya sukses karena ya. cepat. Jadi kan dia ambil tumbal lah ya Pak. Ya. Betul. Itu kan keluarga dulu, sama orang tua yang itu Buta hijau kan ambilnya orang tua. Ini ambil tuh. Iya, semua orang tua udah baru saudaranya. Kalau udah habis saudara, kadang-kadang anaknya kalau mau nggak ngambil orang lain, Oh. begitu. Ya berarti orang pertama itu Orang tua, orang tua ya itu Pak. kan orang tua terdekat kok pangkal katanya, pangkal itu, Pongkolnya ya Pak. pangkalnya. Dan lebih mudah kali ya karena gampang ya karena udah tua ya. Betul. Oke. Wow. Seru juga nih Pak ceritanya. Iya, baru nemu soalnya. Jadi buat teman-teman di rumah, Bapak Arifin ya Pak ya. Betul. Bapak Arifin ini menjelaskan atau bercerita tentang pengalaman beliau Bapak Arifin pada zaman dulu, bahwasanya yang namanya perjanjian atau pesugihan lah ya, pesugihan. Mau apapun itu memang dari zaman dahulu pun sudah marak dan bisa dibilang apa Ya ya? booming lah ya. Ya booming atau benar-benar orang dulu tuh percaya banget sama hal seperti itu. Dan kesininya pun ya makin kesini ya balik lagi sama orang si pribadinya orang masing-masing lah, mau percaya atau enggak ya yang namanya jalanin hidup pasti Mau instan lah ya. Iya. Iya, sebenarnya caranya sih. beda-beda. Iya, sebenarnya zaman dulu sama zaman sekarang sama aja sih. Akan maunya tuh instan, semuanya instan gitu ya, Pak ya. Betul. Tapi baik lagi guys, Bapak ini cuman ingin tahu, bukan mempelajari full gitu, cuma pengen tahu gimana sih kalau orang pesugihan itu gitu. Setelah udah mau mencapai puncaknya, karena bapaknya tahu, pertama tumbalnya itu keluarga ya Pak. Betul. Karena ya siapa sih yang mau keluarganya diambil gitu kan, terutama orang tua. Terus juga karena bapaknya juga tahu kalau ini perbuatan dosa gitu kan, maksudnya musyrik lah gitu ya Pak ya. Betul. Makanya bapak ini menyudahi dengan membaca tadi apa? Istighfar. Istighfar. Mengingat asma Allah ya itu ya buat perlindungan kita juga lah agar terhindar dan dijauhi. Tuh. Tapi kenapa harus puasa ya Pak? Yang Padahal kan begitu harusnya. iya diharuskan berarti kan Sama wae kalau jadi nggak suci nggak hitam, tetap aja puasa mah ada. tetap harus dijalanin Harus puasa ya. dijalani. Coba buat mengosongkan diri, membersihkan diri, baru masuk. Berarti saat ketemu sama Buta Hijau ini kita nggak usah bacaan ya bawa Allah gitu ya. Nggak Polosan mau aja berarti gitu. Polosan aja Polos ya. ya, polos. Saya juga nggak baca apa-apa, di atasnya juga nggak baca apa-apa. Begini duduknya begini. Iya sila aja udah. Sila Pak, aja gitu ya. begini. Karena Bapak nantang, jadi mungkin Marah dari juga anak ibu. buahnya juga Marah datang juga kan. Datang juga, iya. Karena dari pintu pertama masuknya pun sudah diingatkan ya Pak ya, Betul, bahwasanya kayak jangan pernah menyebut zikir ataupun Asma, asma pokoknya jangan. Allah lah. gitu kan. Diam aja gitu. Karena itu benar-benar kayak tentangan buat Buat dia juga. ya alam mereka. Tuh bapak puasa terus bukanya nggak buka puasa nggak? Kagak. Saya suka pengen tahu itu kagak.
Nggak ada. Enggak, saya pikir tuh bapak puasa terus ntar buka puasa jadi bapak bawa bekal gitu. Kagak. Oh, enggak Siapa yang mau bekalin coba dah? Enggak ada. Di hutan itu Berarti mungkin kalau yang lain-lain baru ya Pak. Baru yang Dibekalin lain ya Pak dari mungkin. keluarga datang. Ya. Nah, mungkin dari keluarga juga niat. Iya itu support banget itu buat dari pihak keluarga itu gokil sih. Ngapa nggak bilang sama Bang Andri biar dibekelin? Saat itu ketemu. belum ketemu. belum ketemu belum. Tadi bapaknya bilangnya puasa ya, gue pikir dia bakal buka puasa makan bekal gitu. Ya mungkin kalau yang lain disuguhin lah dari keluarga dia bawa. Iya. Nggak Orang mau bawa apa bekal nggak lapar. Tapi Bapak nggak sendiri aja tuh, nggak sama yang teman Enggak. atau kerabat Sendiri. ya? Sendiri Enggak, aja. enggak ada Ya. sendiri. 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 Itu juga nggak sebatas pengen tahu. Jadi saya bilang yang sendiri aja. Masa pesugihan ngajak temen? Yang lain kan ngajak temen sama keluarga. Itu mah ketemu di sini. Iya cuy, ya kayak kalau dia ngajak temen, Bentar. lu berhasil nggak? Iya Gua sih. berhasil, lu nggak berhasil enggak? Yang ada iri cu. Boleh aja Pak ajak dia nggak apa-apa. Saya sih Mungkin nggak lebih kenyang lah maksudnya. Butuh hijaunya. Oh makan gue ya? Ya enggak lah kalau lu nggak mungkin lah. Karena kan lu yang datang. Salah. Nah, Pak, berarti si tempat pesugihan ini udah lumayan lama lah ya. Udah lama ya. Karena pada tahun 87-an itu Bapak ke sana dan itu pun orang-orang bukan pribumi sana aja mungkin ya, dari luar pun mereka Jadi, tahu datang situ. Ya, yang wangi itu dari luar. Oh, yang wangi. Jadi Yang lebih tahu orang ya. itu nggak tahu. Oh, Asli itu nggak tahu Nggak ya tahu Pak. bahkan itu ada pesugihan. mm-mm. Banyak kan dari luar ya Pak. Iya. Dari Jakarta atau dari mana aja. Udah bawa dari luar daerah istilahnya. Begitu. Tapi setauku Buto Ijo tuh lebih kayak buat usaha kan? Memang udah semua juga pesugihan buat usaha. Oh. Semua pesugihan itu buat usaha. Banyak. Jadi peruntukan si pesugihan itu tuh memang buat usaha ya. Betul, buat usaha semua. Penglaris lah ya. Penglaris lagi gitu. Sampai dibantu itu sama dia, ya penglaris juga. Begitu. Selain Buto Ijo apa yang Bapak lihat? Ya banyak juga. Apa aja Pak? Boleh Apa kasih tahu yang nggak? mau ditanya? Yang mau apa yang Nah, dari tantangan ya kan. Lu menanya daripada tantang mau yang mana? Suruh milih. Bulan suka gitu Pak, suruh nantang. Salah satu aja lah apa gitu? Satu itu waktu togel ya, Oke boleh. togel ya. Nah itu waktu SDSB nih, Heeh. SD bukan togel, SDSB ya, SDSB gitu. Ya ini Susah bener ya. udah nggak usah ngomong, udah togel. Gue juga bingung tentang ngomongnya. SDSB itu mah saking ada yang ngebiayain itu mah, bukan biaya sendiri, Ada yang modalin ya Pak. modalin. Katanya di Gunung Putih Cibinong ada, kalau kamu berani nggak? Ayo siap. Itu kalau gitu dulu, kalau jalan perjalanan gitu siap baik, siap. Ceritanya kasih modal tuh, kasih modal. Hmm. Yang di rumah ditinggalin, kasih juga buat bekal di rumah kan, takut lama juga. Iya, ditinggal ya. Terus ada teman tuh, yuk ikut, ayo 7 orang ikut. Itu berangkat semua ke gunung tuh, Pak. Berangkat semua ke gunung. Jadi sekian. Tapi itu mah ritualnya ya sekala kadarnya aja, nggak begitu kayak yang ini, enggak. Oh, beda sama yang Nggak sama. hijau. Togel buat apaan sih? Togel. Togel, Judi. judi. Nomor. Gitu. Jadi kalau SDSB itu istilah nomor tuh, yang Tembus. semarak waktu itu. Itu mah kemarin tuh. Itu tahun berapa tuh, Pak? Itu mah kalau nggak salah, kalau nggak lupa 95-an. Tahun 95. 95. Udah lahir. Iya, gua muda gua. 95. Ceritanya ya 7 orang berangkat ya ke Cibinong. Sampai Cibinong juga dari kampung saya sampai malam gelap-gelap dah berangkatnya supaya menuju ke sana siang gitu. Akhirnya disulusuri sama saya sama teman-teman, nyampe tuh ke lokasi ya ke Pak. lokasi. Bapak emang harus ganjil ya Pak 7 orang atau? Ya enggak juga, itu mah pas Enggak, dia mau ngikut Pak. pas itu aja, pas kebenaran ada 7 orang aja itu mah. Enggak kalau 8 orang. Gak apa lu mau ikut, gue bilang sama Bapak di belakang. Ya udah begitu, Hmm. kita ke juru kunci, entah sekarang tahu ada masih ada atau enggak gitu. Iya. Juru kuncinya nggak tahu, memang udah lama. Ritual dulu tuh di tempat pas mau masuk, Itu di pintu masuk, Pak. itu masuk, Pintu masuk. itu masuk. Udah ritual dulu, udah kata udah rapi tuh. Ya tahu nggak dibaca, nggak tahu apa, pokoknya baca-baca dia gitu ya. Iya.
Itu siapa Pak yang ngewakilin untuk baca-bacanya? Itu kunci, juru Oh, kunci. si guru kuncinya. Juru kunci itu. Kita jadi ngikutin Ngikutin peraturan guru kunci itu iya, ya. iya. Kadang kita juga nggak mau langkahin ya. Iya, iya. Sebab kasihanan juga dia kan penghasilannya mungkin dari situ juga. Akhirnya ada jalan tuh. Sini bisa jangan ramai-ramai jalan. Begitu. Jalan kita mencar tuh. Yang 7 orang. Pas yang tengah-tengah itu teman saya pas jalan tengah tuh. Dia bagian tengah tuh dia mah. Emang pas tengah-tengah gitu. Ya itu 7 langkah tek. Ada gubuk. Ada gubuk. Nah, udah ada gubuk gitu ya. Ada nenek-nenek lagi nyisir. Kayaknya habis mandi apa nggak tahu dah. Iya. Pokoknya lagi nyisir lah, enak bener tuh. Rambutnya panjang. Kata dia sih ngomong, kata dia udah ngelakuin. Udah. Kata dia, "Jang, ngapain kesini?" gitu. Gue serius dia ngomong jang, gue kaget. Kaget aja sih itu. Semuanya makan. Lain sate. tempat mana? Apa Bukan tuh, Pak? tempat dia. Oh, bukan tempat dia. Udah pulang. Ngapain kemari-mari? Mm-mm. Aduh nek, ampun nek, minta tolong we nek. Saya ini lagi ke pepet, susah-susah, katanya gitu. Pengen kalau orang-orang katanya, pengen punya ini. Yang punya banda lah ya Pak. Begitu. Banda amat, kata dia gitu. Ya udah katanya kalau pengen mah, tunggu ya. Kira-kira 5 menit, nenek masuk dalam. Keluar. Masuk. Nenek masuk. Terus kira-kira 5 menit tuh udah nyampe 5 menit nih. Masuk. Teman bapak masuk. Teman saya masuk. Pas masuk tuh Iya. di dalam rubah. Apa tuh Pak? Rubah gimana tuh Pak? Jadi kayak kaputren, kayak istana dalam. Oh. Wah, pokoknya segala macam ada. Terang pakai masa. Silakan Bapak ngomong. Udah begitu ya, Nino gitu nih. Selayaknya suami istri. Gaul. Oh, sempet. Lu mau? Jadi nggak bergaul lah di. Gaul lah gitu ya, suami istri itu. Baru tuh Pak kalau Emang butuh putri. dikasih. Bukan nenek-nenek, memang putri. Berarti pas saat dia ketemu berbentuknya nenek-nenek ya Pak. Iya pas pertama ketemu nenek-nenek. Pas Giliran pas masuk berbeda lah. berbeda. Ini berubah. masuk ini apa nih Pak? Masuk ke ruangan atau? Ya ruangan. Mungkin ke gubuk itu kali ya Pak. Ya kan bubuk udah gini nih. Bubuk udah boleh gini. Mana pintu masuknya? Iya. Terus Bubuk udah gini. beliau masuk, Udah berubah langsung semua itu. rubah semua kayak keraton udah pokoknya rubah dah alam gitu udah Udah alam berbeda lah ya Pak. keluar itu putri. Putri itu kerajaan. putri nggak tahu ya pokoknya putri Oh, aja di oke. situ. Nanya mau apa, Oh si putri ini. itu mau apa. Saya ini pengen layaknya hidup sama orang lain. Begitu. Dasar apa? Ya yang jangan zaman sekarang aja, yang lagi ramai katanya. Tolong kan 3 kali dia tolong. Ya udah, masuk kamar. Ayo masuk kamar. Udah masuk kamar tuh, Iya. bergaul kan? Iya. Bergaul. Udah rapi, udah tunggu di luar. Di luar kata dia udah gubuk lagi, duduk di balai. Gubuk kayak gubuk gimana sih? Iya. Ya pakai atap itu. Keluar lagi nenek-nenek. Tuh. Dah kata nenek, nih kasih tuh orang lain jangan sampai tahu. Oh, dikasih teman bapak nih. Iya. Apa yang dia pengen sama dia gitu. Pengen dia nih. Tapi teman kamu jangan kasih tahu ya. Dari nenek cuman sekali-kalinya nih ngasih. Udah titik, jangan kemari-mari lagi. Oh hanya sekali aja tuh Pak. Sekali boleh. aja. Diizinin ini sekali Izin aja ya. Sekali. Nggak boleh berulang-ulang berarti ya. Jangan ulang-ulang. Ya nek, saya diperhatiin katanya. Insya Allah. Gitu. Ceritanya pulang tuh. Pulang nih teman bapak nih, kumpul. Kan kumpul tuh
pas saya pulang mah yang 6 orang udah pulang nih, udah pulang udah ngumpul lagi di tempat lokasi yang tadi. Iya. Ini orang lagi kemana, belum muncul. Satu orang lagi. Satu orang lagi yang itu tuh Yang dapat itu ya. yang dapat itu. Mm-mm. Kan ragu tuh ada tanda tanya, Mm-mm. kemana nih orang kesasar apa gimana? Mm-mm. Nggak lama muncul tuh. Teman bapak yang satu Ya, ini. yang satu ini muncul. Bercengengesan tuh. Hmm. Cengengesan dia. Berhasil. Boro. Itu cengengesan. Ayo pulang. Dan waktunya kan biasanya hari Kamis tuh bukannya ya. Yang gitu. Udah gitu. Yang 6 orang mah kasih 2 angka doang kok sama dia tuh. Buat modal aja 2 angka. Oh, yang lain tetap dikasih cuma 2 angka. 2 angka. Kalau dia berapa? 4. 4 angka Oh, dia. dikasih 4 angka Dia dia. mau ngidor jadi kata agen-agen besar. Hmm. Itu sampai dua kabupaten ngejebol semua. Setelah itu akhirnya uang tuh banyak uang. Udah ngumpul. Jadi istilahnya uang itu nggak dimanfaatin enggak, cuma sebagiannya pakai hura-hura. Pakai sama dia poya-poya. tuh uang itu. Poya jalan-jalan gitu. Namanya uang begitu jadi istilah Uang panas ya. ya jin dimakan setan. Iya. Selama 6 bulan habis. Cepet ya pak. Lama habis. Tapi untungnya dia katanya udah beli rumah, ada sebagian dikit, tapi enggak sebagiannya pakai hura-hura. Mm-mm. Mungkin ketarik dari sana, Ada keinginan lagi. keinginan lagi, Oh dia balik lagi ke balik tempat lagi itu. ini. Ayo, kata teman-teman yang lain, jangan lo tanggung jawab, lo gimana nanti nggak bisa pulang. Enggak katanya, sekali ini aja, sekali lagi ini. Tetap kekeh tuh. Tutup kokoh tuh. Mm-mm. Nah, diantar cerita sama saya juga sudah diantar begitu ritual ya, Kucing juga udah juru kuncinya juga udah ngomong kenapa balik lagi katanya kan nggak boleh nggak sekali ini aja ya udah kalau kamu kekeh kata Kang Adit ya udah mungkin nasib kamu kayak gitu. Nah akhirnya itu sama enggak yang lain berdua mah enggak cuman ya itu begitu masuk ditungguin nggak pulang-pulang udah hari Gak keluar-keluar tuh. nggak keluar enggak Jadi suaminya si nenek. hilang udah hilang Jadi katanya ada bubuk situ nggak ada apa-apa nggak ada bubuk diselusuri nggak ada hilang gitu aja ya pak. hilang begitu aja itu Dan udah itu benar-benar bapak saksiin ya Pak? ya betul saya yang nyaksiin sendiri Mm-mm. Tapi dia nggak balik lagi, ketemu juga pak jasadnya atau gimana? nggak ada semua Langit. hilang semua nggak ada Beak iya. Beak iya bener nih pak. Iya. Beak loh. Abis. biar habis Tahu kan? Sih bahasa dulu tuh gua nggak Ih, ngerti. si bapak beak habis ceritanya kan. Jadi orang nggak ketemu. Lengit mah di atas lengit. Langit. Langit. Itu hilang. Ya Tuhan. begitu pengalaman saya perjalanan saya begitu lagi pencarian begitu. Di luhur baru di atas. Mikir loh dari tadi masih. Masih aja pembahasan dia. Sama sih pak, saya juga ya dengar cerita juga kayak gitu pak. Ya soal togel juga. Iya. Emang pesugihan itu kita apa yang kita inginkan Emang pasti togel termasuk pesugihan? ya Sama ya? Karena ada ritual nih. ritual. Nggak ada sih ritual sih kalau soal buat togel ya, buat kalau saya pribadi. Iya. Jadi dia kalau yang sepintas doang mah emang nggak ada ritual. nggak ada ritual. Kalau yang fokus benar-benar Kalau fokus mungkin ada ritualnya. ada Itu lebih ke ritualnya. pesugi gitu. Pasti kan kita ada buat janji lah ke dia. Betul. Bisa. Buat makan dia. Temen saya juga ya ngelakuin seperti itu pak. Dapat lah dia istilahnya berapa angka tembus 80 lah pak. 80 juta nih. Ya mungkin dia ada keperluan. Dia cuma minta 2 ekor sapi setelah dapat uang ini. Iya. Tapi nyatanya nggak dibeliin tuh. Alasannya lupa lah apa. Nggak diturutin. Nggak diturutin permintaan dari si makhluk ini. Iya. Nah setelah dia nggak ikutin keinginan makhluk ini, ya akhirnya taruh nyawanya Dia diri sendiri. dia sendiri. Nyawa taruhan. Taruhannya nyawa. Betul. Itu cuman dia minta dari uang yang dia akan dapetin dari si makhluk ini, dia cuma hanya minta beliin seekor sapi, 2 ekor sapi. Tapi Ya, bener juga. dia nggak nurutin dan pada akhirnya
diri dia sendiri dan nyawa dia yang terancam gitu. Karena apa cuman diri dia sendiri doang bang yang kemakan gitu? diri dia sendiri, karena kan yang buat janji dia. Iya benar. Nggak mungkin kalau untuk orang lain nggak. Ya, Dia nyanggupin untuk beli sapi iya, tapi nyatanya nggak diturutin apa yang kemauan makhluk ini gitu. dia dapat apa yang dia mau tapi dia nggak bisa. Karena gini kan, sesuatu pesugihan itu kalau emang makhluk itu kan kalau udah buat janji bener-bener janji ya Pak ya, Janji, iya. nggak bisa untuk diturutin untuk besok atau kapan, nggak bisa. Hari ini lu buat janji sama makhluk ya lu harus turutin semuanya gitu. Kalau dia bener-bener janji ya janji, seperti layaknya seperti manusia juga gitu. Itu kan istilah tanya udah berhasil. Nah, Kecuali nggak berhasil nggak ada tuntutan. nggak ada tuntutan kita karena kita kan Berhasil, gitu. ya segala sesuatu yang apa kita perbuatin seorang pesugihan itu pasti semua ada syaratnya kan. Iya. Nggak mungkin kita jalan aja udah nggak ada persyaratan, nggak mungkin. Enak banget kok kayak gitu. Iya, iya. Ya contohnya kayak ya bapak bilang kayak Buto Wijo itulah, saya juga punya cerita daerah sana lah Pak ya. Betul. Semua emang pasti pesugihannya kayak serabi lah Pak. Pasti semuanya kebanyakan yang buat saya kan Buto Ijo kan macam-macam, ada lendirnya itu Pak. Iya. Belendir itu dari taringnya ya, yang saya bilang itu Buto Ijo itu sepasang. Jadi saya mengenali Buto Ijo yang mana perempuan dan mana yang laki itu ya dari taringnya Pak. Kalau saya pribadi nih ngenalin dari Buto Ijo itu ya seperti itu. Cara membedakan Mana yang perempuan dan mana yang Ada. laki. kalau yang perempuan gimana bang? Paling hanya taring satu. Di mana, di Jadi tengah? enggak, cuman gini aja lah. Kok di tengah sih? Kalau yang laki ada dua, kanan kiri. Ya kalau saya salah coba tanya bapak. Ya, Bapak mungkin lebih tahu. Ya, yang, Pak. yang bapak lihat Sebenarnya mah yang saya lihat itu dua-duanya juga ada taring. Nah, Bertaring. Kiri kanan. oh yang satu copot. Dua-duanya ada. emang iya yang cewek sama cowok sih emang ada taringnya dia. Yang lu lihat taringnya satu kan? Yang dua satu dong, copot. dua dong kan. Copot dari mana? Dua lah. Kata lu tadi lu Susah bilang gigitnya lu kalau kayak gitu. tadi kan dia bilang saya lihat Buto Ijo taringnya satu. Enggak ya, Si bapak bilang dua, berarti yang satu copot. bisa jadi tuh. Kayak ada yang ngambil. Yang ngambil. Terus pak, Nah kalau untuk si bentuk Buto Ijo ini dia tuh bukan variasi, ada yang besar atau yang kecil tuh segimana kita lihatnya atau memang wujudnya tuh asli gimana sih gedenya Itu tuh Pak? sebenarnya mah sebagaimana kita lihat wujudnya. Besarannya. Iya. Yang mau lihat besar ya besar. Kalau dia kecil ya kecil. Begitu. yang lu lihat Saya belum pernah ketemu. Ya gede lah istilahnya. bohong banget. Gede, serius gede. Tanya si bapak gede. Dia tuh seolah-olah Orang mau ada tinggi itu besar. Ada tinggi. yang ada ya yang kepel. lebih seremnya ya emang kita ngeliat taringnya lah. Iya. Taring beliau, taring tubuh Tojo kayak apa sih? Mata merah, melotot gitu. Kalau emang kita waktu itu serem Mabuk kali pokoknya. itu. Serem dah pokoknya. Matanya Bapaknya merah lah. banget. Ya merah, bener-bener merah. Mabuk dia. Sangarnya bukan main lah ya Pak. Itu. Kalau bertaring kayak gitu dia 11-12 sama ini nggak sih bang? Apa namanya genderuwo? Dia kan sama tuh. Oh enggak, beda lah. Kok lu jadi ngedeketin bang Andre? Gua gak deketin. Beda lah. Beda, emang beda ya Pak. Betul. Cuman Bapak mata, lah yang tahu. muka kali. Ya enggak, maksudnya kan kalau buto hijau hijau. Mm-mm. Kan kalau gondoruo pasti beda lah. Dia hitam, Hitam berbulu. berbulu. Kalau genderuwo itu Tapi ya kalau soal mata sama lah, merah dia. Karena emang nyiri kali ya, merah mata. Enggak, ini enggak ada apa-apa. Iya, ada yang nggak mungkin gini juga. Iya, matanya tuh merah gitu, selalu merah yang namanya makhluk-makhluk seperti itu gitu loh. yang makhluk-makhluk itu Iya. semua kalau yang istilah itu kan makhluk-makhluk yang jahil Mm-mm. itu selalu merah. Kalau yang jahil-jahil itu selalu merah. Jadi gini Ya, Pak, emang kalau gitu. kalau kalau dibilang bisa jadi jin hutan kali ya Pak. Kalau jin hutan ya orang bilang Jaeger lah, Oh, iya. Jaeger. Ya Jin kan maksud. maksudnya Jaeger itu orang yang ditakutin kayak preman Oh, lah gitu. Jaegernya nih, Jaegernya. Pasti kan sebelum Jaeger maju anak-anak buahnya dulu lah. Betul. Tuh. Bang, lanjut yang tadi nih Bang, yang tadi sempet apa namanya? Yang di pesugihan itu yang di warung makan ya. Mhm. Itu kan kalau yang buta hijau itu dia pakai lendir. Iya. Itu cara kerja dia tuh kayak gimana sih Bang yang Abang tahu itu dari cerita-cerita? Atau Jadi emang gini, pernah?
ya dialah datang. Jadi yang setahu saya pribadi, kita makan di satu restorannya itu dibilang serabi itu. Jadi setiap serabi itu didatangin dengan pelayannya itu, ya lendir dia akan netesin ke Piring. serabinya. Serabi netes. Ini si butonya hijau sendiri yang Iya, kerja? buto hijaunya sendiri. Nah, nanti setelah buto hijaunya itu udah nyebarin semuanya, akan datang yang anak-anak kecil itu, Pak, saya bilang. Anak-anak kecil ini siapa, Bang? Iya, anak-anaknya dia lah. Peranakan dia nih. Iya, bisa dibilang peranakan dia dan bisa dibilang itu pesugihan yang dia ambil. Gitu. Jadi entah dia tumbal dia. Anak kecil itu datengin serabinya itu dia ngeludah, contohnya maaf ya, atau dia gimana cara dia aja, maunya gimana. Jadi saat kita makan ya enak aja. Tapi kalau orang yang melihat ya Jijik tuh, tahu lah. geli aja lah istilahnya. Kagak masuk lah. Nggak Nggak masuk kalau yang bisa ngeliat. Tapi kalau Iya yang sih. nggak, ya orang awam Nggak ya tahu. mungkin enak-enak aja kalau makannya. Gitu. Gue makan enak banget. Enak aja kan, karena nggak tahu. Cuma kalau tahu. Tapi kan nggak semua ya guys. Jangan salah paham, terus pikirnya semua tempat serabi begitu. Ya Tempat terlepas dari apapun itu yang namanya makan, ya pasti jangan pernah lupa sama doa lah ya, Selalu lah. Tuh. untuk menghindari hal-hal yang Tidak kita inginkan. Dan ciri-cirinya juga udah ketahuan kan. Di saat kita makan di situ enak, di saat kita bawa pulang ada rasa yang Berbeda lah. gak enak gitu ya. Berbeda. Terus balik lagi nih Pak, yang tadi buto hijau tadi. Itu setelah tadi kan Bapak bilang ada buku ya? Iya. Ya kan penonton nggak tahu nih buku maksudnya apa. Jadi itu modelnya kayak buku tamu, kayak tak kondangan gitu ya? Betul, ini jadi kayak map gitu gede. Oh, map gede Iya, gitu. gede sih. Gede. Banyak tuh nama-nama orang yang udah Itu berdatangan. udah, kan saya suka iseng ya, pengen tahu. Iya. Ya dibuka semua. Bener ada Oh, dari banyak dari Oh, jadi orang-orang yang datang ke sana pun mereka ini diajak berhalusinasi seperti layaknya ya melihat Iya. orang pada umumnya gitu, Iya, paranormal betul, gitu ya. Iya bener, kayak di umum gitu aja. Bagian kantoran gimana sih, Iya, ada iya, iya. Kantoran. daftar tamu segala macam tuh di situ, kasih alamat segala macam gitu, ada RTW segala. Oh, lengkap. Makanya jadi istilahnya itu juga sama, jadi nggak ada salah sasaran. Oh iya. Jadi dia nelusuri Lokasi. alamat itu, lokasi. Mungkin di dunia sana itu dia ada GPS-nya kali. Oh iya. Oh iya. Oh sekarang yang datang mau pesugihan baru masuk udah gini, hand sanitizer dulu. Oh iya. Tahun sekarang. Yang itu. Berarti kalau yang udah nyatet pada di buku itu yang berhasil lah ya Pak ya. Itu udah istilahnya udah sah gitu Iya. istilahnya. Orang-orang Udah yang deal lah. Udah deal, udah ditentuin, udah. Udah oke nih orang Udah nih. oke, berarti Tinggal minta maunya apa gitu, Pak. tinggal nunggu waktunya. Hmm. Begitu. waktu dan persyaratan yang apa yang Betul. buto hijau itu mau ya harus diturutin ya Pak. Apapun itu biasanya, Pak. Betul. Ya Ulan mungkin boleh juga kalau mau ikut. Oh enggak sih. Makanya yang biarpun kita istilahnya jualan pikulan, Mm. yang kadarnya Mm-mm. paling penghasilan 10.000 20.000 itu bisa jadi, bisa kaya kalau sebegitu. Ya kan nambah duit. Tahu-tahu udah duit udah Numpuk aja ya Pak. kelancang udah banyak. Mamprek. Padahal istilahnya cuma dagang jualan begitu doang. Biasa aja dunia jalan. Biasa aja. Suka gitu yang orang sering curiga juga. Betul. Jadi Ini itu orang buat- dagang gini doang. Cuma kayak jualan itu gedong buat aja. lintasan doang. Oh iya, iya. Buat lintasan doang, jadi supaya orang nggak curiga. Buat Tapi kan nyamar dia aja ya lama-kelamaan Pak ya. pada tahu juga. Iya buat nyamar dia aja. Iya benar. Sebab aura rumah itu udah lain. Oh Udah iya. berbeda pasti Pak. Berbeda. Tempat persediaan itu. Jadi istilah serem rumahnya apa kelihatan tapi terang tapi gelap. Awalnya panas atau gimana? Tapi dari ya kayak dari temboknya juga Pak Betul, ketahuan. betul, tahu. Warna-warni dari catnya juga ketahuan gitu sih. Itulah yang saya Pokoknya tahu. aura rumahnya udah lain dah. Berbeda ya, Pak. Punya tempat, punya piaraan Oh, begitu. itu kalau misalkan pesugihan kayak gitu, apa si makhluk ini dia selalu ngintai si peminta ini di rumahnya dia tuh misalkan? Apa dia selalu ada atau gimana, Pak? Ada, cuman wakilnya kan, bukan Oh. dia. Kalau kita mah prajurit dah, Oh, iya, yang iya. mantong itu. Makanya kalau pesugihan gitu nggak bisa makan seenaknya. Oh, ada pantangan-pantangan. Ada pantangan. Iya pasti.
Jadi kalau mau makan enak nih, uang siapa nih? Gitu. Suatu kemudian apa yang mau makan enak, makanya orang itu nggak bakalan enak. Yang paling enak ikan asin bakar doang, setahu saya. Gitu. Jadi istilahnya gimana ya? Cuman buat itu doang, buat pamer doang gitu. Terus oh ini orang kaya ini. Padahal dalam batinnya sebenarnya Iya. sakit. Coba makan juga dibatas, makanya nggak boleh makan enak-enak. Nggak sembarang ya. Nggak sembarangan ya. Mau makan enak ini punya siapa? Itu nggak ada prajurit-prajurit semua ada di situ. Jatah mereka Banyak gitu. lah yang datang ya Pak. Iya di situ ada yang mantau istilahnya, ada yang jaga di dia. Jadi nggak sembarangan kayak orang layaknya kita ini kan makan enak apa yang pengen dipengen gitu. Apa aja. Ini dia mah kagak bisa makan duit. Nggak seenak Terus yang apa baju yang dia mau juga ya. nggak usah sembarangan ganti, biasa-biasa aja. Mungkin apa yang dia mau tuh kecapai gitu kan, kaya cuman dalam hal apa namanya, kayak dalam bentuk makan atau keseharian tuh ada pantangan-pantangan tertentu yang Iya mungkin dibatas, batas. Jadi nggak boleh makan enak lah istilahnya. Keluarga semuanya. seneng karena kekayaan doang tapi batinnya Batinnya rusak, Iya. sakit. boleh sambil ngerokok Pak, nggak apa-apa. Oh iya. Santai aja Pak. Minum dong. Minum dulu. Parah si bapak kan dikasih minum kan. Minum Pak. Ki. Saya udah pernah sih. Tapi kalau persugihan itu bisa nggak sih untuk kerjaan? Bisa ya? Maksudnya kerjaan buat Kayak misalkan biar naik gaji, biar Pangkat gitu ya. naik pangkat segala macam itu bisa ya? enggak. Oh berbeda lah Oh, kalau beda ya? jalur kayak gitu. Oh beda. Cuman kalau buat istilahnya sambilan usaha bisa lebih meningkat. Jadi memang pesugihan itu peruntukannya udah Usaha hak paten banget buat inilah usaha ya. usaha semua buat Apapun usaha. itu bentuk usahanya. Kebanyakan usaha. Dan kebanyakan juga orang lupa diri. Jadi kalau istilah pengen naik pangkat itu udah lain jalur kan. Itu lain. Saya kira kan sama aja. Enggak. Nanti kita belum ketemu sama yang kayak gitu. Oh iya. Iya. Terus kalau yang ketemu, gue bawain bos gede di sini. Luar biasa. Ijo. Serem. Taring. Jangan ngomongin kata gue ngakak banget. Ya udah. Ya udah banyak. Gimana? Seru nggak sih Bang? Enggak. Sama. Seru nggak sih cerita-cerita yang dari Bapak? Seru. Terus pengalamannya luar biasa lah. Iyalah, 87 Bapak masih inget aja ya. Karena kalau memang Itu berdasarkan masih muda ya Pak? pengalaman, Umur berapa Pak? Ya, Itu iya. umur sekitar kurang lebih 17-18 ya. udah belia. 87. Kalau cewek belia. Terus sekitar itu kan sekitar itu. Kan lagi sedang-sedangnya tuh ya. Perjaka. Iya. Mencari jati diri lah Pak ya. Oh iya jati diri ya sekitar 20 tahunan dah gitu. Ada. Berarti Bapak berkembara aja. Iya. Kemana aja ya Pak? Mana ada, jadi istilahnya ada tempat yang istilah angker nih. Situ ada, kita selusuri dia. Nggak ada rasa takut Bapak ini. Oh jadi Bapak setelah Bapak bisa Bapak apa sih namanya penelusuran kayak gitu sampai akhirnya Bapak bisa ngelihat makhluk-makhluk Ya, gaib. ya kayak gitu suka ngeliat juga. Waktu itu suka juga. Dari zaman dulu itu pun sudah mulai sensitif lah ya Pak ya. Iya, Sama hal-hal yang nggak seperti itu ya. gitu. Sampai sekarang masih Ya, Pak? alhamdulillah sih. Kadang-kadang kalau diperluin Jangan kadang-kadang Pak. Kayak buat ngobatin gitu ya Pak ya. gitu. Saja kan di sana poin pengurutan juga. Oh iya. Urut juga. Gitu kerjaan di sana gitu. Urut sambil ngobatin. Iya. Pengalamannya luas ya. Itu lagi pencarian terus jalan pencarian terus, bahkan sekarang lagi pencarian terus enggak Masih. putus. Nggak ada puas. Enggak puas sih. Jelasin Pak pencariannya maksudnya apa nih Pak? Pencarian. Cari pengalaman dah, cari keilmuan macam-macam gitu. Segala yang masuk akal istilahnya Iya, gitu. iya, Yang pas
kalau nggak pas mah ditinggal saya juga. Nggak ada ngode langsung, nggak diterusin, enggak. Yang istilahnya nggak baik buat diri kita ya lepas ya Pak ya. Ya, jadi ningsal istilah ningsal, nggak diterus sama. Karena kalau misalkan bapak dari dulu pengen kaya bisa aja Bisa gitu aja, Nggak di sini sekarang. kagak, Kagak. enggak, Di sini. Bener. nggak di Paru, enggak. Enggak, rumah juga ditinggal pasti. Pondok Indah. Ada lagi. Bapak juga rumahnya ditinggal, nggak mungkin dibawa-bawa kan. Iya keong kali. Kalau di bawah juga Sebenarnya makhluk-makhluk yang itu asal itu suka nawarin juga, tapi buat apa? Gimana pak? Suka nawarin, Makhluk? ya, makhluk yang gaib begitu. Oh, ada SPG-nya. nawarin apa tuh Pak? Ya itu lah, buat apa capek-capek itu aja, kalau mau tuh ambil Oh iya. begitu. Tapi saya buat apa kalau nggak manfaat Mm-mm. begitu. Karena bapak tahu dan bapak juga ngerti kan buat apa gitu kan. Iya, Karena nggak baik juga buat diri, juga buat apa namanya Keluarga juga. siapa yang nggak mau kaya sih? Iya. Orang semua pengen kaya, tapi jalurnya Nah, Maunya instan ya Pak. betul. Buat apa jalurnya nggak bagus? Tulan jangan kayak itu lagi deh. Kalau hidup gue aja masih gini aja, lu kira? Kalau gue ini mah gue nggak di sini cu. Iya bener ya. Sama kayak bapak nggak di sini ya Pak. Enggak. Jangan. Yang mau belajar aja lu lah kan jadi Gue gue. takut badan lu habis doang nanti kalau. Maksud tuh? Iya kalau gitu-gituan badan lu ntar habis, nggak gemuk lagi. iya, nyari tuyul kan. Enggak. Bercanda. Candalan. Serius nggak apa-apa? Udah biasa. Lanjut Pak, ada lagi nggak Pak pengalaman Ya, selain itu? kalau pengalaman mungkin banyak, tapi ya sampai sini aja dulu. Nanti sambung lagi. Banyak lah dia. Masih banyak. Bapak sekarang umur berapa? Saya 63 Tiga. saya sampai menempat besok Desember, Oh, Desember. masih muda. Masih muda Pak gitu. Masih gagah. Alhamdulillah. Kuat. Yang paling penting sehat ya pak ya. Amin, amin nomor satu kan. Iya Pak. Nomor satu sehat. Walaupun nggak punya apa-apa, kalau sehat mah alhamdulillah. Iya, lebih baik kita hidup sederhana Pak Betul, daripada Mahal kita kaya tapi baik lagi. benar. Mana? Yang penting mah bisa Emang iya betul Pak. saling menolong. Iya. Betul itu Pak. Sekarang gini Pak, kita kadang melihat seseorang, ini soal keluarga Pak. Jadi kita melihat seseorang itu di satu keluarga itu, kalau kita ngeliatnya itu dia hidup bahagia, ini pandangan kita gitu dia bahagia. Tapi karena kita anak belum tahu nih melangkah ke keluarga itu di dalam keluarganya itu bahagia atau tidak, gitu kan? Nggak semuanya. Kita hanya ngeliat kasat mata kita aja gitu. Iya, luar Kalau aja. keluarga itu bahagia, tapi dalamnya itu kita karena belum masuklah ke keluarga dia, tapi belum tentu itu bahagia. Iya kayak zaman sekarang lah sosmed. Apa Kan tuh? gunanya kita punya sosmed itu untuk menunjukkan kebahagiaan kan, nggak mungkin nunjukin kesedihan dan kesusahan kita. Meskipun kita lagi Susah. Kompak. Makanya pergunakan sosmed dengan sebaik mungkin. Jadi orang nggak perlu tahu kita nggak bahagia, kita susah. diem aja ya. Iya, diem aja terus tiba-tiba Penting mah hidupnya lillahi ta'ala ya. itu udah kunci Pak, itu udah prinsip hidup. Lillahi ta'ala, banyak bersyukur, kita banyak dikirnya, istighfarnya, insya Allah Berkah ya Pak. Ingat berkah sama Allah. selalu. Nah, itu kunci nomor satu. Iya, apalagi masih muda, Betul, masih ada harapan. masih lah. ada harapan. Harapan ke depannya. Lebih baik lagi. Nih Bapak, sebelumnya saya dan teman-teman mau berterima kasih. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak. Amin. Bapak sudah mau berbagi cerita buat kami di sini, juga buat teman-teman di rumah. Pengalamannya. Ya, semoga apa yang Bapak ceritakan ke teman-teman bisa menjadi pelajaran, Iya. bisa dipetik hikmah dan hal positifnya buat teman-teman di rumah. Ambil sisi positifnya, buang yang negatif. Mohon maaf kalau kami ada salah-salah kata yang tidak enak didengar. Ya kurang lebihnya mohon maaf. Iya. Ada tambahan? Bang Andre, Nggak ada sih. cukup.
Ulan mungkin. Bapak ada tambahan Pak buat Mungkin dari teman-teman? Bapak. Bisa juga mohon dimaafin, kali ada salah kata-kata juga, mohon dimaafin sebesar-besarnya. Cuman sepengetahuan pengalaman saya mah itu gitu yang diungkapkan sama saya. Jadi ayo rekan-rekan semua kita ya berusaha yang benar aja dah, yang lurus-lurus saja, jangan sampai melenceng gitu istilahnya gitu. Iya. Minta mohon Maha Kuasa aja ke atas gitu. Karena balik lagi kalau kita mau hidup senang ya kita harus menikmati prosesnya dulu. Kan lebih baik kita susah dulu ya Pak, biar tahu nih perjalanan dan proses-prosesnya ya Pak. Betul. Nanti kalau misalkan kalian sukses pun kalian sendiri yang menikmati tanpa mengorbankan orang lain. Itu yang pertama ya Pak ya. Jadi pada saat capai di titik atas tuh nggak kaget gitu Nah, kan. betul banget. Jadi kita nggak merasa kayak anjir gue udah maksudnya gue udah kaya nih, gue ngapain anjir balik lagi ke masa-masa kemarin. Padahal kita nggak tahu namanya Allah itu membolak-balikan kehidupan seorang tuh mudah banget gitu. Jadi di saat kita menyepelekan sesuatu hal, bisa aja besok lo diturunin gitu loh. Dan sebesar apapun harta yang kalian miliki, jangan lupa untuk berbagi lah ya amal gitu ya Pak ya. Untuk ya berkah lah hitungannya. Gitu kan. Iya. Udah senyum aja lu. Ya Allah. Kasih no. Saya nerusin punya Ulan aja. Omongan Ulan ya kan. Jadi adalah sesuatu di dunia ini ya hanya titipan ya Pak. Enggak semuanya kita akan bawa. Segala sesuatu nggak ada yang kekal. Kecuali Jadi ya jangan terlalu bangga apa yang kita miliki. Benar sekali. Betul. Dulu Pak, saya Pak. Kan lebih baik kita dilihat orang rendah gitu kan ya Pak ya. Walaupun sebenarnya kita tinggi gitu. Makanya teruslah menunduk, jangan sampai gimana ya peribahasanya. Dia rabat padi. Nah, itu ya. Makan tulang mungkin dulu kan. Benar sekali. Semakin tua semakin menunduk. Betul. udah Cukup itu aja. Tapi sebelumnya kita doa ya Pak ya buat kesehatan kita masing-masing, buat tim, buat teman-teman kita di luaran, biar ya semoga pandemi ini cepat selesai lah ya. amin. Biar yang mau punya urusan atau ya segala macamnya dilancarin juga itu baik. Nah kali ini kan karena ada Bapak nih, gimana kalau Bapak yang mimpin doanya? Silakan. Enggak Bapak. Saya bosan sama dia berdua, udah Bapak Ya aja. udah, anak muda aja. Anak Nggak muda apa-apa, aja. Bapak. Ya udah silakan dulu. Ayo Bang Andre. Dia lagi gue heran. Enggak bawa. Yeah. Silakan Bapak Andre memimpin. Bapak nih lebih Ya silakan. Tahu. Iya, silakan. Bapak yang lebih gimana ya? Wah, Silakan Bang Andre. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baiknya kita sebelum tutup acara ini, semoga segala sesuatu apa yang kita inginkan terkabul, dimudahkan segala urusannya, dipanjangkan umurnya. Semoga pandemi ini semoga selesai. Allah sudah timur Papa, mari kita berdoa menurut agama tempe masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Aduh, Bapak. Makasih ya Pak. Makasih ya Pak. Terima kasih sama-sama. Bapak. Saya juga udah, alhamdulillah udah dikasih kepercayaan gitu istilahnya. Cuma segitu-gitu doang. Itu penting dan sangat amat bermanfaat Pak buat teman-teman di sini juga buat di rumah. Iya. Pengalaman Bapak luar biasa. Dan bersyukurnya Bapak dikasih jalan untuk nggak mau nerima dan ngejalanin itu semua ya Pak ya. Betul. Happy. Udah cukup guys, sampai sini aja. Buat kalian jangan lupa like Komen. dan subscribe. Bapak ngomong jangan lupa like, komen dan subscribe gitu. Jangan lupa like, Komen. subscribe, komen. Ya. Top Bapak top. Buat kalian yang punya pengalaman Thank you, atau mau thank you. cerita-cerita mistis lainnya, boleh langsung aja DM Instagram kita, Atau email. Lingkaran Official, atau enggak email, atau boleh juga WA ya, ada di Instagram, dan atau enggak komen aja di bawah sini. Terima kasih, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi duduk aja. Sejam.